Udah waktunya kita kembali live streaming, menjelajah sebuah ilmu yang kali ini ada kaitannya dengan The Secret. Saya sebelumnya mau minta maaf dulu nih teman-teman, karena saya harus sedikit agak membungkuk kali ini. Gak apa-apa ya, kenapa? Karena saya pengen kamu melihat dengan jelas apa yang saya tulis dan jelaskan nanti, supaya nanti apa yang saya berikan ini bisa langsung kamu praktekkan dan merubah hidup kamu. Oke? Jadi bagi kamu yang nonton siaran ulang saya, atau mungkin gak sengaja nemuin live streaming saya kali ini tapi belum tahu siapa saya, halo, apa kabar? Ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu, seorang sahabat baik ya. Lebih tepatnya mungkin orang biasa menyebut saya sebagai inspirator kehidupan dari channel YouTube Pagar Kehidupan. Kali ini kita akan ngebicarain suatu hal yang seru teman-teman. Suatu hal yang ada kaitannya seperti biasa dengan hukum tarik-menarik, atau yang mungkin biasa orang kenal dengan teori The Secret. Nah, kali ini kalau kamu mungkin udah pernah nonton video Pagar Kehidupan yang lain, udah berkali-kali kamu mempraktekkan materi tentang ini. Hukum tarik-menarik. Nah, kali ini kita akan ngebahas lagi nih teman-teman. Bahas materi The Secret atau hukum tarik-menarik secara lebih dalam, secara lebih detail, supaya kita tahu gimana sih caranya kita berpura-pura punya, sampai akhirnya beneran jadi punya. Menarik ya? Ya udah. Sebelum kita mulai, saya ingin kembali mengabsen dulu. Halo, apa kabar semuanya? Siapapun kamu di sana, coba tuliskan di chatting atau mungkin tuliskan di komentar gimana keadaan kamu sekarang. Apakah saat ini nih, terutama bagi yang berpuasa, udah mulai lemes kali ya? Udah hari ke-14 ya besok. Dan mungkin bagi kamu yang tidak berpuasa, udah pengen juga gitu merayakan hari raya, yang mungkin kamu nggak ngerayain tapi pengen juga ikutan mudik namun nggak bisa. Nggak apa-apa. Kita memang nggak bisa mudik di hari lebaran nanti, tapi kali ini daripada kita pusing gimana caranya mudik, mau nggak? Saya ajarkan kamu sebuah cara bagaimana dulu, ya ini menarik ya, gimana saya dulu bisa berpura-pura punya sampai akhirnya jadi punya. Menarik kan? Oke, kita langsung bahas. Teman-teman, saya pengen nanya dulu sama kamu. Ini ada kaitannya dengan materi ini. Pernah nggak kamu seumur hidup kamu? Nah, ini penting nih. Pernah atau tidak kamu dalam hidup kamu seumur-umur sekedar ngebayangin sesuatu gitu. Kamu lagi ngelamun seperti ini gitu ya, kamu ngelamun gitu. Kamu ngebayangin sesuatu atau ngebayangin seseorang, tiba-tiba orang itu kok hadir dalam hidup kamu nggak lama kemudian. Kamu ngebayangin sesuatu kejadian, sekedar ngebayangin aja, tiba-tiba entah kenapa kejadian itu secara tidak sengaja gitu ya, kejadian beneran. Siapa di antara kamu yang pernah ngebayangin sesuatu sampai akhirnya tiba-tiba itu menjadi kenyataan? Kalau pernah, katakan saya. Coba, aku pengen tahu nih. Pernah atau tidak? Wah, banyak ya. Banyak ternyata sahabat Pagar Kehidupan yang juga sama seperti saya dulu. Pernah ngebayangin sesuatu sampai akhirnya jadi kenyataan. Sekarang kita teliti baik-baik, kita teliti pelan-pelan. Teman-teman, kamu tahu nggak sih penjelasan ilmiahnya? Kenapa kalau kita dulu tuh ngebayangin seseorang atau ngebayangin sesuatu, kok tiba-tiba orang itu hadir di depan mata kita, atau suatu kejadian itu tiba-tiba menjadi kenyataan depan mata kita? Seolah-olah itu magis. Seolah-olah itu kok sesuatu hal yang nggak masuk akal, tapi kejadian. Aneh ya? Itu ada penjelasan ilmiahnya. Nah, penjelasan ilmiahnya ini yang pengen banget saya jelasin kepada kamu, supaya diri kamu tahu bahwa ini semua ilmiah, bukan magis, apalagi menggunakan hal-hal yang nggak masuk akal. Ini masuk akal. Tolong dilihat baik-baik ya. Kamu mungkin pernah dengar sebuah buku yang fenomenal yang dikarang oleh pengarang yang namanya Rhonda Byrne ya. Buku itu judulnya The Secret. Kebaca nggak The Secret? Ya. Nah, kalau orang Indonesia, orang kita itu biasanya kalau ngebaca buku itu nggak suka yang berat-berat, ya kan? Banyak orang di Indonesia sudah tahu buku The Secret, bahkan sudah beli, tapi kalau baca pusing. Coba, kamu pernah nggak baca buku The Secret? Betul nggak tebakan saya? Siapapun kamu yang baca buku The Secret, kok lebih gampang pusingnya, Mas, daripada nggak pusingnya? Betul nggak sih? Padahal hukum The Secret ini sebenarnya simple banget. Nah, saking simpelnya, saya bisa menjelaskan kepada kamu bahwa ini sebenarnya sangat amat masuk akal. Nih, The Secret
Itu pada dasarnya buku itu menjelaskan bahwa segala sesuatu di semesta raya ini kita sendiri yang menariknya. Dia berhenti sampai situ. Tapi karena saya ini adalah orang yang betul-betul percaya banget bahwa Tuhan itu ada, dan sebagai seorang muslim kita juga diajarin ya, mungkin yang seiman, bahwa daun aja jatuh ke daratan itu butuh izin dari Allah ya, butuh izin dari Tuhan yang menciptakannya baru bisa jatuh ke atas daratan. Dari situ akhirnya saya berpikir, kalau memang di dunia semesta raya ini ada hukum tarik-menarik, lantas apakah betul semua hal yang kita mau bisa menjadi kenyataan hanya dengan cara memikirkan? Nah, akhirnya saya memiliki sebuah kesimpulan yang sudah saya uji. Gini kesimpulannya. Semua hal itu memang bisa hadir dalam hidup kita, teman-teman. Bisa hadir dalam hidup kita. Tapi ada dua syaratnya. Nah ini, tolong disimak baik-baik nih, terutama bagi yang udah mempraktekkan tapi belum berhasil ya. Ada dua syaratnya nih. Apa aja, Mas? Yang pertama, segala sesuatu yang hadir dalam hidup kamu itu pasti adalah yang betul-betul terbaik sebenarnya buat kamu. Segala sesuatu yang hadir dalam hidup kita itu sebenarnya udah yang terbaik, teman-teman. Ada orang nanya begini, Mas, saya tuh males, Mas, jadi orang berdoa. Kenapa? Kenapa kamu malas berdoa? Karena ketika saya berdoa, contohnya berdoa gitu ya, saya itu minta sesuatu sama yang maha kuasa, tapi nggak dikabulin. Saya males, Mas. Contoh, saya itu pengen banget, Mas, punya PlayStation 5. PS5 tuh saya lagi pengen banget. Saya udah berdoa sedemikian rupa, tapi kok saya nggak punya. Saya bahkan sudah ngebayangin saya punya PS5 seperti yang video Pagar Kehidupan sudah pernah Mas buat tuh yang keren-keren. Tapi saya nggak dapet tuh, Mas, PS5. Kenapa, Mas? Saya males, Mas, jadinya. Saya memilih untuk tidak berharap apa-apa. Weh. Akhirnya dari situ saya minta orang itu angkat tangan seperti ini. Coba kamu angkat tangan, ayo. Angkat tangan kanan, ayo. Ayo semua angkat tangan kanan. Ayo angkat tangan kanan, ini penting. Kemudian ditaruh di samping pipi. Kemudian kamu tepok pipinya. Nah, bangun. Bangun, ayo sadar, bangun. Ayo, ya jangan senyum-senyum, jangan ketawa-ketawa. Bangun. Saya suruh orang itu bangun, kenapa? Kebanyakan di antara kita itu nggak sadar bahwa apa yang kita mau belum tentu baik kok. Orang itu pengen PS5, teman-teman, pengen PlayStation 5. Pengen, udah mempraktekkan ini, udah berdoa segala macam udah. Tapi dia lupa bahwa PlayStation 5 buat dia saat itu belum tentu yang terbaik. Sama seperti kamu nih. Coba kamu ceritakan kepada saya di chatting atau di komentar. Hal apa yang sudah kamu pengen tarik ke dalam hidup kamu selama ini tapi belum berhasil? Pikirin hal itu. Sekarang coba kamu tanyakan dirimu sendiri. Tahu dari mana hal itu udah terbaik buat kamu? Tahu dari mana bahwa hal itu adalah hal yang baik untuk kamu? Tahu dari mana? Gak ada buktinya bahwa kamu itu pantas mendapatkan apa yang kamu tarik. Betul nggak? Kita tuh pengennya narik semuanya, tapi kita lupa bahwa semesta raya ini udah ada hukumnya yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Kenapa kita ngotot gitu loh? Iya nggak sih? Contoh. Saya Alisa seperti ini. Kamu Alisa seperti itu. Kalau alis kita ditukar, lucu nggak? Lucu. Iya kan? Bentuk hidung saya seperti ini. Bentuk hidung kamu lihat seperti itu. Lihat. Hidung kita beda. Kalau hidung kita ditukar, lucu nggak? Lucu, jadi komedi. Iya kan, jadi kayak film komedi. Kenapa lucu? Nggak sinkron bentuknya. Tuhan itu sudah menciptakan sesuatu semuanya pas. Oh, Aryan cocoknya begini. Budi cocoknya begini. Dari atas sampai bawah cocoknya segitu. Intinya, saya ingin bilang, kalau kita minta sesuatu, tidak boleh kita beranggapan bahwa diri kita adalah Tuhan. Ini dia. Hal yang paling salah besar dari buku The Secret, kalau menurut saya, buku The Secret itu seolah-olah pengen mengatakan bahwa kita adalah Tuhan. Dan itu sangat amat keliru. Kita bukan Tuhan, kita diciptakan, titik. Itu dulu, ya. Jadi bagi yang baca buku The Secret, kalau kamu baca detail, itu seolah-olah buku itu ingin menjelaskan bahwa kita ini seolah-olah adalah Tuhan yang bisa menciptakan semuanya jadi kenyataan. Betul ya? Padahal kalau kita teliti, nggak mungkin itu bisa terjadi. Karena semua dalam hidup kita itu kayak ada yang ngatur. Aryan nih, Alisa cocoknya begini, kamu cocoknya begitu, ya kan?
Kamu matanya begitu, mata saya begini. Gak mungkin mata kita bisa ditukar terus bagus tuh, gak mungkin. Semua udah sinkron. Berarti kalau semua udah ada yang ngatur cocoknya begitu, kita bukan Tuhan dong. Sederhana kan? Kalau kita Tuhan, kenapa kita butuh diatur? Sederhana. Logis gak? Logis ya? Jadi nomor 1, hukum tarik-menarik itu syaratnya apa? Jangan pernah berpikir bahwa apa yang kita pengen tarik itu pasti yang terbaik. No. Nah, yang kedua, nah ini dia nih, ada kaitannya dengan nomor 1. Hukum tarik-menarik itu butuh satu hal. Yang namanya apa, Mas? Namanya ini, nggak tahu kelihatan apa enggak ya? Kelihatan nggak teman-teman? Coba tulis deh. Apa yang saya tulis? Ikhlas. Ikhlas ini adalah bahan bakar yang paling bagus kalau kita ingin seizin Tuhan keinginan kita tercapai atau terkabul. Pernah nggak kamu, misalnya gini, ini ceritanya hilang nih, ini spidol ceritanya hilang. Saya bingung nyari gitu kan. Pernah nggak sih kamu nyari barang, kamu udah obrak-abrik gitu kan, nggak ketemu tuh barang, nggak ketemu nih ceritanya spidol. Tapi begitu kamu udah nggak nyari, beberapa hari kemudian, beberapa minggu kemudian, spidolnya ketemu gitu. Ketika kita tidak mencari hal yang kita tadinya cari, ketemu. Tapi begitu kita cari, kenapa hal itu tidak ketemu? Jawabannya ini. Ikhlas itu akan keluar dari diri kita ketika kita sudah tidak ngotot. Setuju apa tidak? Iya kan? Coba deh, kita pikir-pikir aja. Kita kalau jujur dengan diri sendiri, pasti pernah. Saya ulangi, pasti kita pernah seumur-umur mengalami hal yang namanya mencari sesuatu, ketika dicari nggak ketemu, tapi begitu nggak dicari ketemu. Apa aja? Cari jodoh nggak ketemu, Mas. Begitu saya nggak nyari ketemu jodoh. Aneh kan? Cari pekerjaan, begitu dicari nggak ketemu, begitu nggak dicari dipanggil. Cari ide bisnis, begitu dicari nggak ketemu, begitu udah santai ketemu. Pernah nggak kayak gitu? Pernah ya? Kenapa? Ikhlas, teman-teman. Ikhlas ini adalah bahan bakar paling utama dari The Secret atau hukum tarik-menarik. Dan ini tidak dijelaskan di buku ini. Harus praktek ini dulu baru kamu tahu ini dia bahan bakunya ini. Ikhlas. Nah, sekarang, kalau begitu, Mas, bagaimana caranya saya supaya ikhlas? Karena susah ya, jujur aja susah. Kalau kamu sudah punya keinginan besar, apalagi keinginan itu kepepet gitu ya, untuk ikhlas tuh susah itu, jujur ya. Tahu nggak gimana caranya supaya ikhlas? Saya kasih tahu. Supaya ikhlas, kita itu butuh satu hal, yang namanya sebuah sikap, yaitu pasrah total. Pasrah total. Ini nggak kelihatan, nggak apa-apa ya. Apa bedanya pasrah total sama ikhlas? Beda. Kalau kita ikhlas, kita tuh ada perasaan yang seolah-olah kita tuh nggak tahu, tapi rasanya tenang aja gitu kan. Nah, saya pengen ngejelasin kepada kamu, perasaan yang enak, tenang itu sebenarnya dasar dari ikhlas adalah apa? Pasrah total. Coba, sekarang kita buktiin ya, kita buktiin. Pikirin satu permintaan besar yang sedang kamu pengen capai dalam hidup ini. Tujuan besar apa yang sedang ingin kamu capai dalam hidup kamu, sekarang juga pikirin. Kita buktiin, ayo pikirin. Misalnya saya kasih contoh. Kamu sekarang udah berusia cukup matang, pengen nikah. Ini contoh doang ya. Terus selama ini kamu sudah berdoa, kamu juga sudah bervisualisasi pakai The Secret seperti yang video saya ajarkan dulu, ya di video-video saya yang dulu. Tapi kok nggak berhasil gitu. Sekarang saya minta tolong, sambil kamu mikirkan tujuan kamu yang tadi besar itu, saya minta tolong sekarang juga, coba kamu katakan dengan suara lantang ya. Dengan suara lantang kamu katakan, saya pasrah total. Coba katakan, ayo. Saya pasrah total. Ulangi lagi, nggak usah pakai saya, sekarang pasrah total. Pasrah total. Pasrah total. Ulangi pakai mulut. Pasrah total. Kemudian kamu pejamkan, pasrah total. Saya pasrah total. Saya pasrah total. Ambil nafas, kemudian kamu hembuskan. Pasrah total. Ambil nafas lagi, kamu hembuskan, katakan pasrah total. Dah. Enak nggak rasanya? Enak nggak? Enak. Nah, enaknya itu namanya ikhlas.
Ini dia nih. Orang cuman bisa bilang ngomong ikhlas lah, ikhlas. Tapi begitu ditanya cara ikhlas gimana? Dia ngejelasin teori yang ribet, bikin kita jadi pusing. Apa sih maksudnya kamu? Aku pusing, nggak mau ah. Jadinya nggak bisa ikhlas gitu kan. Padahal ikhlas itu sederhana. Pasrah total. Pasrah total. Jelas ya? Nah sekarang, kalau kita udah pasrah total, baru dari sini saya ingin menjelaskan kepada kamu sebuah topik yang sesuai judul kita. Gimana caranya kita bisa berpura-pura punya sampai beneran punya? Yang pertama, kalau kita sudah terbiasa berpasrah total alias ikhlas teman-teman, berbahagialah. Kenapa? Ketika kita sudah bisa ahli berpasrah total, kita sudah menjadi orang yang namanya ahli ikhlas. Wah, ini dia nih. Mantap nih ya. Kalau kita sudah jadi orang yang ahli ikhlas, berarti kita nggak ngotot dong. Setuju? Nah, ketika kita sudah nggak ngotot, baru pakai sebuah trik yang namanya berpura-pura punya. Contoh. Siapa di antara kamu yang pernah nggak sengaja di YouTube ngelihat iklan Tinder? Ayo, ini ada iklan bagus nih, iklannya Tinder. Pernah nggak lihat? Jadi iklannya gini, ada seseorang cowok nih, seumuran kita lah, dia rambutnya keriting gitu kan. Cowok ini datang ke nikahan. Dia datang ke nikahan lagi mau ngambil makanan tuh, iklannya gitu kan, lagi mau ngambil makanan prasmanan. Terus dia kayak ngomong sama di sebelahnya, cewek nih, seolah-olah cewek yang di sebelahnya nih ceweknya gitu. Sayang kamu makan apa? Oh, mau mie ya, ini mie enak nih. Pakai ayam, ayamnya enak nih. Padahal tuh cewek di sebelahnya bukan siapa-siapanya dia, pernah lihat nggak? Terus cewek yang di sebelahnya bingung, apaan sih lu, apaan sih lu? Sampai akhirnya tuh ternyata kita dikibulin sama itu iklan. Ini cowok-cowok jomblo yang datang ke acara nikahan, nganggep cewek yang di sebelahnya seolah-olah ceweknya, padahal bukan. Pernah nggak ngeliat iklan kayak gitu? Tinder. Pernah ya? Nah sebenarnya, faktanya, hal yang dilakukan si cowok ini sebenarnya udah betul itu. Walaupun itu iklan tujuannya cuman bercanda gitu, ngarang gitu. Tapi sebenarnya itu bisa loh mempraktekkan di secret itu begitu. Bener. Tapi nggak selebay itu juga, nggak gitu juga. Yang harusnya kita lakukan adalah kalian coba mulai detik ini, setelah melatih diri untuk berpasrah total, coba bayangkan sambil berpura-pura. Nih, ingat ya. Bayangkan sambil berpura-pura kalau kalian itu sudah memiliki atau mengalami hal yang kalian mau. Contohnya kayak si iklan Tinder tadi. Kalian walaupun masih jomblo, contohnya jomblo gitu. Janganlah berpikir bahwa saya itu jomblo. Berpikir aja bahwa saya ini udah punya pasangan. Pasangannya mungkin belum ada, tapi kamu anggap aja udah ada. Caranya gimana? Ini agak sedikit nyeleneh ya. Tapi ini benar-benar berhasil dan ya alhamdulillah juga merubah hidup saya dan orang lain. Kalau kamu berani untuk melakukan ini, diri kamu hebat. Apa mas? Belajarlah untuk menjadi orang cuek. Nih, saya tulis kebalik tuh. Cuek. Cuek dianggap gila, cuek dianggap aneh. Yang penting hidup saya, hidup kamu, hidup kamu. Berani nggak kayak gitu? Jadi kalau misalnya kamu contohnya pengen punya pasangan, setiap malam nih nanti, malam, ini agak gila sih. Kamu ya udah ambil aja bantal guling gitu ya. Terus bantal guling itu kamu anggap pasangan kamu gitu. Agak gila kan? Tapi justru ini yang berhasil membuat hidup saya dan orang-orang yang saya tolong itu benar-benar bisa menarik apa yang kita mau jadi kenyataan. Kenapa? Karena ketika kita mau mempraktekkan tadi, ini landasan ilmiahnya, kita akan merasa bahwa kita sudah memiliki. Semakin kuat perasaan sudah memiliki, ini dengerin ya, semakin kuat perasaan sudah memiliki, semakin kuat kepasrahan total kita, udah pasrah total nih, terus perasaan sudah memilikinya kuat, ini baru inti the secret-nya akan tercapai. Dan ini nggak pernah dijelasin di mana-mana. Perasaan sudah memiliki itu penting, pasrah total itu penting. Ketika keduanya sudah ada dan maksimal, jangan heran keajaiban itu terjadi dalam hidup kamu. Pertanyaannya, berani nggak kamu cuek? Berani nggak? Coba sekarang saya tanya, nanti malam bagi yang pengen jomblonya hilang, berani nggak ngomong sama bantal guling, seolah-olah bantal guling itu pasangan kamu? Berani nggak? Udah pasti dianggap gila.
udah pasti dianggap sesat. Tapi coba dulu, berani atau enggak? Ayo. Kalau kata orang Sunda mah gelo, ya kan? Nggak apa-apa. Nah, Mas, itu kalau untuk pasangan. Gimana kalau saya pengen kaya? Apakah saya harus menjadi gila juga? Iya. Nah, bagi kamu yang pengen kaya, pertama, kamu berpasrah total dulu sama Yang Maha Kuasa. Pasrah total. Yakini bahwa apa yang diberikan Yang Maha Kuasa itu yang terbaik. Oke? Pasrah total menggunakan cara saya tadi yang saya berikan di depan. Kemudian, coba kamu lihat gaya hidup orang-orang yang sudah kaya di depan mata kamu. Orang kaya itu biasanya kemana? Orang kaya itu biasanya melakukan apa? Kamu tiru habis-habisan. Contoh, misalnya kamu lihat, Mas, saya itu lihat teman saya yang kaya. Oke, teman saya itu, Mas, kalau yang kaya tuh sukanya ngafe, Mas. Ya udah ngafe aja. Ngafe ke kafe, beli aja minuman yang kamu tuh bisa beli gitu. Tapi kamu ketika di kafe, kamu katakan bahwa saya sudah kaya. Saya sudah kaya. Dan kamu bisa lihat di kafe itu mungkin orang-orangnya memang orang-orang sudah kaya. Di situ kamu semakin yakin bahwa tuh, saya sama kayak mereka. Level saya sama mereka sama. Saya sudah kaya. Sambil minum kopi. Saya sudah kaya seperti mereka. Wah, mantep tuh. Terus kamu lihat lagi. Wah, orang-orang yang sudah berduit tuh, Mas. Ya, dia sukanya baca buku, Mas. Baca buku juga. Jadi kalau kita sudah berpura-pura, itu sama saja seperti kita meniru. Berpura-pura itu berarti bukan kita berparodi atau mungkin melakukan hal konyol, bukan. Berpura-pura maksud saya adalah meniru kebiasaan orang itu supaya kita pun bisa seperti dia nasibnya. Karena pada dasarnya teman-teman, semua itu bergantung dari kebiasaan. Setuju nggak kalau kebiasaan itu bisa merubah seseorang? Setuju atau tidak? Setuju atau tidak kamu bahwa kebiasaan itu bisa merubah hidup seseorang? Nah, ini maksud saya. Kamu rubah kebiasaanmu, seizin Tuhan nasib kamu berubah. Kebiasaan siapa yang kamu tiru? Kebiasaan orang-orang yang pengen kamu contoh nasibnya. Kamu punya teman yang kaya, tiru kebiasaan dia. Dengan cara berpura-pura jadi seperti dia. Tiru kebiasaannya. Nanti lama-lama, seizin Tuhan, kamu bisa loh jadi kayak dia. Karena pada dasarnya, kebiasaan seseorang itu yang akan berubah nasib seseorang. Betul itu teman-teman. Saya nggak bohong nih. Ini fakta. Ya. Nah, sekarang gini. Kamu sudah saya ajarkan sebuah cara yang sebenarnya paling paten. Ini paling paten ya. Kenapa saya bilang paling paten? Karena buku The Secret aja ini sebenarnya belum sampai sini. Ini adalah sebuah hal yang betul-betul sudah saya rangkum berdasarkan pengalaman saya dan orang-orang yang saya tolong. Jadi sekarang pilihannya ada di tangan kamu deh. Coba kamu pikirin. Pengen nggak sih kamu mencapai sebuah prestasi besar dalam hidup kamu? Atau jangan-jangan sebenarnya kamu udah puas nih jadi diri kamu yang gini-gini aja, mohon maaf. Kalau kamu udah puas jadi diri kamu yang gini-gini aja, ya udah mungkin video ini bukan buat kamu. Tapi kalau kamu sekarang udah bosan jadi orang yang gini-gini aja, pengen mencapai sebuah gebrakan dalam hidup, tonton video ini berulang kali, kamu praktekin dari awal apa yang saya katakan tadi. Saya sudah mempraktekkan ini, teman-teman dan orang-orang yang saya sudah tolong mempraktekkan ini juga. Ingat, apa yang saya tulis di papan tulis ini adalah inti dari The Secret yang belum pernah saya bagikan dan belum pernah ada di bukunya sedikit pun. Jadi, beruntunglah kamu yang nonton siaran saya atau nonton siaran ulang ini, tonton video ini berulang kali, praktekkan, dan lihat. Kalau orang-orang yang saya tolong bisa mencapai keajaiban dengan ini, kamu juga bisa. Pertanyaannya cuma satu. Kamu mau nggak? Mau atau tidak? Bukan bisa nggak bisa loh ya. Mau atau tidak? Coba katakan. Kamu mau nggak mencapai perubahan besar dalam hidup kamu? Jawab, mau atau tidak? Nah, mau. Bagus. Kalau mau, lakukan ini semua. Tonton video ini dari awal lagi. Praktekkan pelan-pelan tapi pasti. Kalau ada yang nggak jelas, tonton lagi dari awal. Tonton lagi dari awal. Sampai kamu bisa mencapai ini semua dengan baik. Pasti ada perubahan seizin Tuhan buat kamu, ya. Nah, ngomong-ngomong soal The Secret, teman-teman.
Ada banyak teman-teman saya yang nanya, Mas, bukunya Mas Aryan itu kan udah bestseller, udah alhamdulillah. Itu gimana cara saya belinya? Saya pengen banget beli buku Mas Aryan Surya, tapi nggak tahu caranya gimana. Kalau kamu pengen belajar kayak gini, buku saya tuh lebih detail. Bagus kata orang-orang loh ya, isinya daging kata orang-orang, alhamdulillah. Harganya tidak sebanding dengan isinya lebih mahal daripada harganya, alhamdulillah. Kamu pengen banget belajar kayak gini di buku saya, caranya gampang. Kamu lihat di deskripsi di bawah tuh, di deskripsi ada link yang bisa kamu klik. Lihat deskripsi di bawah, kamu klik link itu, kalau masih bisa, kamu langsung chatting aja di WhatsApp sekarang juga, karena buku itu cepet banget habisnya ya. Setiap bulan itu habis ya. Jadi mumpung belum habis, kalau kamu mau, klik link yang ada di deskripsi di bawah. Oke? Ini melengkapi ini ya. Oke teman-teman, itu aja yang bisa saya bagikan di video kali ini. Keren ya? Keren banget. Jadi kamu yang nonton video ini, insya Allah seizin Tuhan sudah dapat gambaran di mana sih kurangnya kamu belajar hukum tarik menarik The Secret ini. Tonton video ini berulang kali dan praktekkan. Oke? Oke. Ya udah, silakan nama beserta daerah kamu silakan disebutkan seperti biasa. Saya akan mengabsennya supaya kamu semakin terkenal nih penonton video di Pagar Kehidupan. Oke, silakan teman-teman. Wah, Gio 19 tahun lagi. Gio gimana? Udah dimarahin emaknya belum? Elisa dari Medan, ada Yusuf dari Yogyakarta, Sofian dari Malang, ada Elva dari Bengkulu, ada juga dari Hong Kong, ada Dewi dari Bogor, ada Zainal dari Semarang, Hanik dari Gresik, ada juga Meli, ada juga Salva, ada Singapura juga, ada dari Purbalingga, ada siapa tuh? Wah, cepat sekali ya. Niki dari Indramayu dan Alif dari Makassar. Oke, teman-teman, terima kasih udah nonton video ini. Ingat pesan saya, kalau kamu suka dengan saya, berarti suka dengan bukunya. Silahkan klik link ada di deskripsi sekarang dan tonton video ini berulang kali sambil kamu mempraktekannya ya. Sebarkan Pagar Kehidupan ke semua orang yang kamu kenal, karena kalau kamu bisa ketolong dengan saya, bisa jadi teman-teman dan orang-orang di sekitar kamu juga bisa ketolong dengan materi yang saya berikan. Kalau ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa di bulan Ramadan. Saya membuat video ini. Selamat berpuasa bagi kamu yang melakukan ibadah puasa Ramadan. Dan bagi yang tidak berpuasa, seperti biasa, semoga kamu bisa merasakan kedamaian Ramadan dari orang-orang yang berpuasa di sekitar kamu. Amin. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye semuanya.